Kata rumah tidak hanya diartikan sebagai tempat di mana kita tinggal, tetapi kata rumah juga diartikan sebagai tempat di mana kita beristirahat, bercerita, dan mengadu keluh kesah kita kepada keluarga. Namun, bagaimana jika rumah yang kita anggap sebagai tempat ternyaman justru malah menjadi tempat penyiksaan mental? Halo semua, perkenalkan nama saya Riza, siswa kelas 9 dari SMP Negeri 29 Manokwari. Hari ini saya akan meresensikan novel yang berjudul Rumah untuk Eli. Novel Rumah untuk Eli diterbitkan oleh PT Tekad pada tahun 2024 dengan jumlah keseluruhan halaman adalah 262 halaman dengan ukuran buku 14 x 20 cm. Novel Rumah untuk Eli adalah karya fiksi pertama yang ditulis oleh Renliu, anak perempuan kelahiran 22 Januari. Novel ini menceritakan tentang bagaimana kehidupan anak perempuan bernama Eli yang penuh dengan luka, penderitaan, dan tekanan batin yang ia alami selama bertahun-tahun. Tema yang diangkat dalam novel ini adalah tema kekeluargaan dan anak sekolah bergenre romance, yaitu pembaca dapat merasakan kesedihan saat membaca novel ini. Novel ini memiliki 10 tokoh, yaitu Eli, tokoh utama, Abimanyu dan Bunda Dianlah, kedua orang tua Eli, Sadikta, Rendra, Samuel, dan Nata, yaitu keempat saudara Eli. Lalu ada 3 teman Eli dari sekolah, yaitu Selena, Aji, sahabat Eli, dan yang terakhir adalah Nazwa, siswi yang sangat membenci Eli. Mengapa sih saya memilih novel ini untuk saya resensi? Jawabannya simpel banget, karena saya tertarik pada satu novel ini yang begitu bagus dan menarik. Selain itu, judul Rumah untuk Eli membuat saya bertanya-tanya, apa sih maksud dari judul Rumah untuk Eli? Eli Isala Samanta adalah seorang gadis berusia 16 tahun. Awalnya hidup Eli sangat bahagia dan berwarna. Namun siapa sangka hidup Eli berubah drastis ketika musibah menimpa ia dan Bunda Dianlah. 5 tahun lalu, Eli dan Bunda Dianlah mengalami kecelakaan yang merenggut nyawa Bunda Dianlah. Dari kejadian itu, Eli dianggap sebagai penyebab kematian Bunda Dianlah oleh keempat saudara dan ayahnya. Meski 5 tahun sudah berlalu, perilaku buruk yang dialami Eli tidak kunjung berhenti. Eli yang dulu penuh senyum kebahagiaan, kini penuh tekanan mental yang disebabkan oleh perilaku keempat saudaranya dan ayahnya. Kini rumah Eli yang seharusnya menjadi tempat ternyaman, tempat berlindung, justru menjadi tempat yang paling menakutkan. Cacian, makian, dan perilaku buruk dari saudara serta ayahnya sudah menjadi makanan sehari-hari Eli di dalam rumah itu. Hal itulah yang membuat Eli mengalami tekanan batin, trauma psikologis yang akan terus terbawa hingga ia dewasa. Hidup Eli yang dulu penuh warna, kini warna itu memudar dan menghilang. Keempat saudara dan ayahnya yang dulu sangat sayang padanya, kini berbalik membencinya. Eli tak hanya kehilangan sosok ibu yang ia sayangi, tapi ia juga kehilangan rasa sayang dari keluarganya sendiri. Novel Rumah untuk Eli menggunakan alur maju dan mundur, atau yang biasa kita sebut sebagai alur campuran. Sebagian besar kata yang digunakan dalam novel ini adalah rumah Eli. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini juga menggunakan gaya bahasa sehari-hari, sehingga pembaca mudah memahami. Novel ini sangat bagus, menyajikan tampilan sang yang menarik dan judul yang membuat pembaca penasaran apa sih maksud dari judul Rumah untuk Eli. Selain itu, novel ini mampu membuat saya menangis dan merasakan apa saja yang dirasakan oleh tokoh utama yaitu Eli. Kekurangan dari novel ini adalah menurut saya ending dari novel ini kurang memuaskan. Tidak ada penjelasan bagaimana tokoh Eli ke depannya. Apakah dia akan kembali dan bermaafan dengan keluarganya, ataukah mungkin dia akan tetap sama saja seperti dulu namun hanya menghindari orang-orang yang menyakitinya. Novel ini mengandung pesan-pesan dan nilai-nilai kehidupan. Cocok untuk pembaca yang menyukai alur cerita sedih dan trauma masa lalu. Alur ceritanya juga sangat mengandung emosi, membuat pembaca seperti merasakan langsung apa yang dirasakan setiap tokoh. Dari novel ini saya sadar bahwa tidak semua rumah menjadi tempat ternyaman untuk kita. Bisa saja rumah yang kita anggap sebagai tempat berlindung justru yang paling banyak melukai kita. Sekian resensi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam literasi.